resesif tadi. Jadi faktor resesif itu adalah faktor yang membuat potensinya itu tidak optimal muncul karena ada gen resesif yang lemah yang itu muncul sebagai akibat persilangan genetik. Dan itu terjadi di negara kita, terutama di negara tropis. Kita bermain dengan situasi kondisi cuaca yang ekstrim, sementara broiler dipaksa untuk tumbuh cepat. Nah, pakar genetik mencoba mengkondisikan agar sejumlah pakan yang dikonsumsi itu jumlahnya lebih sedikit untuk mendapatkan daging yang sama. Ini adalah tujuan bagaimana pakar genetik menseleksi secara genomik yang mempunyai pola tumbuh yang cepat. Sehingga perkembangan sampai hari ini kita bisa melihat dalam kondisi tertentu di mana memang situasi kondisi pemeliharaannya bagus, situasi nutrisinya tersuplai dengan maksimal, potensi itu kita jumpai dengan FC yang semakin rendah. Bahkan dengan berat 2,3, FC di 1,4, 1,42. Kita bisa melihat perkembangan yang sedemikian rupa, sedemikian dahsyat terkait dengan feed konversi ini. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan daging dada yang semakin besar. Porsi daging dada ini menjadi salah satu target pengembangan genetik broiler karena daging dada inilah yang dari hasil penelitian mereka yang rendah kandungan kolesterolnya, yang rendah kandungan LDL-nya, yang mempunyai kandungan protein yang tinggi dibandingkan dengan porsi daging yang lain. Sehingga mereka fokus terhadap penemuan genetik ini adalah fokus terhadap pertumbuhan otot dada yang semakin besar. Namun sisi lain dengan bertambahnya besarnya otot dada ini menyebabkan ayamnya malas. Dia malas bergerak. Konsekuensinya apa di manajemen? Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hal itu, maka performa tidak optimal. Contoh yang bisa kita lihat, kalau semakin besar otot dadanya, dia semakin malas bergerak, movement-nya semakin rendah, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, terkait dengan tempat makan dan tempat minum. Tempat makan dan tempat minum harus distribusi secara merata. Karena ayamnya dia malas bergerak, kalau dia tidak terdistribusi secara merata, maka ayam akan malas untuk menjangkau pakan yang jauh dibandingkan dengan yang dekat. Kedua adalah selain distribusi adalah ketinggiannya. Ketinggian harus kita kondisikan sedemikian rupa agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Ini menjadi salah satu hal kalau kita lihat ketika situasi otot dadanya semakin berkembang, ayam dia semakin cenderung duduk. Sehingga kondisi itulah yang menyebabkan kadang-kadang problem terkait dengan problem di otot dada yang mengalami kerusakan. Ada otot dada yang mengalami jejas karena dia duduk terus, kena amonia dan mengalami kondisi di mana memang mengalami kerusakan di otot dadanya. Selain dari distribusi, ketinggian, yang ketiga adalah terkait dengan rasio. Jumlah tempat makan dan jumlah tempat minum harus kita perhatikan. Karena dengan semakin besarnya otot dada, pergerakannya semakin rendah, tidak mau bergerak dengan leluasa, ini akan menyebabkan kondisi di mana rasio jumlah tempat makan dan tempat minum harus kita lihat lagi. Jadi akhirnya kita akan kembali kepada basic permasalahan terkait dengan SOP kita. Kita harus menghitung ulang berapa jumlah tempat makannya, rasionya berapa. Kalau dulu masih di proporsi 50% ya, artinya separuh tempat makan, separuh tempat minum. Kalau 100 tempat minum ada 50 tempat makan. Kalau kita lihat sekarang sudah 80%, jadi harus 80 jumlahnya untuk 100 biji. Jadi artinya semakin kesini kita semakin didukung bagaimana rasio ini harus kita lebih perhatikan. Nah, hal yang tidak kalah penting terkait dengan faktor bertambahnya otot dada ini yang semakin besar, manajemen litter harus betul-betul ekstra hati-hati. Karena ayam dia yang dodanya lebih besar, apalagi sudah 14, 16 ya, dia sudah malas bergerak. Kalau ayam kampung kita sentak atau kita lempar jagung 5 meter, dia kejar ayam kampung jagung yang kita lempar. Tapi broiler jangan harapkan dia ngejar sebagaimana ayam kampung, karena untuk bergeraknya sudah rekor dia. Sehingga dia akan cenderung duduk. Kenapa manajemen sekam menjadi kritis? Ketika dia semakin lama duduk, akan terjadi proses fermentasi. Di mana sekam ketika ayam dia duduk dan akhirnya menyebabkan sekam tersebut tidak terkena udara segar, ini akan menyebabkan fermentasi lebih cepat. Kenapa ketika kita benamkan kaki kita di sekam panas? Karena ada proses fermentasi di situ. Sehingga ketersediaan sekam, jumlah sekam yang dibutuhkan harus kita siapkan. Bahkan pada kondisi tertentu di musim hujan, sering kita mengingatkan minimal 30% dari kebutuhan sekam dalam satu periode sudah kita siapkan. Kalau dalam satu periode kita butuh 60 bal, berarti harus ada minimal 30% dari 60 bal kita siapkan untuk cadangan ketika memang situasi sekamnya mengalami penurunan. Sekam yang baik antara rasio kotoran dengan jumlah sekam itu maksimal 2:3. Jadi yang 3 adalah sekam, 2 adalah air. Kalau sudah lebih dari itu, kondisinya lembab, itu akan menyebabkan amonia tinggi,
terjadi fermentasi dan dampaknya oksigen udara segar akan tereliminasi dari area yang lembab di sekitar sekam yang basah. Ini menjadikan kenapa pada saat tertentu di mana kandungan udaranya itu rendah, munculnya pernafasan yang gejalanya ekstrim sampai dia cekres, sampai nekrotik enterisity yang muncul. Kenapa demikian? Karena bakteri anaerob. Kalau di pencernaan adalah Clostridium penyebab NE, kalau di pernafasan ada Mycoplasma penyebab CRP. Berawal dari situasi anaerob karena kita tidak melakukan tata laksana manajemen dengan optimal. Ini konsekuensi ketika otot dada dia berkembang pesat, kita tidak mengikuti manajemen tersebut dengan baik. Bahkan di kandang modern sudah tidak lagi pakai skam. Mereka pakai sled. Kemudian kotoran jatuh ke bawah, ditarik sama conveyor. Sehingga apa? Meminimalisir kelembapan karena situasi di mana ayam sering duduk, situasi dia kalau tidak ditarik kotorannya dia akan semakin lembab. Problem ADG-nya lambat di 28 hari ke atas, lebih cenderung kalau tata laksana manajemen sekamnya buruk, dia tidak optimal ADG-nya. Karena oksigennya akan bergeser dari situasi di mana di situ kandungan airnya tinggi, kelembapan tinggi, amonia tinggi. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita menghirup udara segar, itu oksigen akan diikat oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin. Ternyata ketika amonia dalam suatu kandang itu tinggi, teman-teman telat dalam melakukan langkah antisipasi karena sekamnya terlanjur lembab dan amonia tinggi, maka afinitas hemoglobin terhadap oksigen itu lebih rendah dibandingkan ketika daya ikat hemoglobin terhadap amonia. Jadi yang terikat dalam darah itu bukan hemoglobin, bukan oksigen, tapi amonia yang ikut sirkulasi dalam pembuluh darah dia. Sehingga yang harusnya dia butuh oksigen, ayam mendapatkan amonia. Bagaimana dia bisa tumbuh optimal ketika seluruh tubuh dia lebih dominan amonia yang terikat daripada oksigen. Nah, ini harus kita waspadai karena titik kritis utama terkait dengan otot dada yang semakin besar adalah tata laksana manajemen sekam. Harus betul-betul dicek, harus disiapkan.